melanjutkan materi mengenai kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, keras, dan lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilisasi bunyi ataupun proses fonologi lainnya. Lanjut ke bagian-bagian kalimat. Dilihat dari segi bentuknya, kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri dari atas dua kata. Hubungan struktural antara kata dan kata atau kelompok kata dengan kelompok kata lainnya berbeda-beda. Sementara itu, kedudukan tiap kata atau kelompok kata dalam kalimat itu berbeda pula. Bagian-bagian kalimat yang pertama yaitu kalimat dan klausa. Yang kedua yaitu konsisten kalimat. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai unsur wajib dan unsur tidak wajib. Pada kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek, di mana kedua unsur kalimat itu merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Di samping kedua unsur itu, di dalam suatu kalimat kadang-kadang ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagaimana kalimat, tetapi ada pula yang tidak. Baik, contoh yang pertama yaitu mereka menghadiri pertemuan kemarin sore. Yang kedua yaitu barangkali mereka menghadiri pertemuan itu. Yang ketiga yaitu mereka menghadiri pertemuan itu. Lanjut ke struktur kalimat dasar. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang pertama yaitu terdiri atas satu klausa. Yang kedua yaitu unsur-unsurnya lengkap. Yang ketiga yaitu susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum. Dan yang keempat yaitu tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Baik, saya akan melanjutkan mengenai fungsi sintaksis dan unsur-unsur kalimat. Dalam kenyataan pemakaian bahasa, banyak kalimat yang urutan unsurnya menyimpang. Fungsi unsur kalimat, kita perlu mengetahui ciri umum tiap-tiap fungsi sintaksis itu. Yang pertama ada fungsi predikat. Seperti telah dikemukakan, bahwa predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek pelengkap atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat kalimat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektif. Yang kedua yaitu fungsi subjek. Seperti yang diketahui bahwa subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting yang kedua setelah predikat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frasa nominal, atau klausa seperti tampak pada contoh. Yang pertama yaitu contohnya harimau binatang luar. Yang kedua yaitu anak itu belum makan. Yang ketiga yaitu yang tidak ikut upacara akan ditindak. Yang ketiga yaitu fungsi objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif. Pada kalimat aktif, letaknya selalu setelah predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan memperhatikan yang pertama, jenis predikat yang dilengkapinya. Yang kedua yaitu ciri khas objek itu sendiri. Verba transitif biasanya ditandai oleh kehadiran afiks tertentu, sufiks, dan inserta prefix umumnya merupakan pembentuk verba transitif. Yang keempat yaitu fungsi pelengkap. Orang sering mencampur adukan pengertian objek dan pelengkap. Hal itu dapat dimengerti karena antara kedua konsep itu memang terdapat kemiripan.
baik objek maupun pelengkap, sering berwujud nominal, dan keduanya juga sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verba. Contohnya seperti dia mendagangkan barang-barang elektronik di gelodok. Yang kedua yaitu dia berdagang barang-barang elektronik di gelodok. Yang kelima yaitu fungsi keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Seperti telah dikemukakan, bahwa keterangan dapat berada di akhir, di awal, bahkan di tengah kalimat pada umumnya. Kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat mana suka. Konstituen keterangan biasanya berupa frasa nominal. Contohnya yaitu, dia memotong rambutnya. Yang kedua yaitu, dia memotong rambutnya di kamar. Yang ketiga yaitu, dia memotong rambutnya dengan gunting. Peran semantis unsur kalimat. Pada dasarnya, tiap kalimat memberikan suatu peristiwa atau keadaan yang melibatkan satu peserta atau lebih. Dengan peran semantis yang berbeda-beda, peserta itu dinyatakan dengan nomina atau frasa nomina. Dengan demikian pada kalimat. Contohnya yaitu Ida memberi hadiah kepada ibunya. Terdapat 3 peserta. Yang pertama, Ida, hadiah, ibunya. Itu mengandung subjek yang menyatakan pelaku, di mana pelaku adalah peserta yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat. Peserta umumnya manusia atau binatang, akan tetapi benda yang potensial juga dapat berfungsi sebagai pelaku. Pelaku itu merupakan peran semantis utama subjek kalimat, aktif dan pelengkap. Lanjut ke jenis kalimat. Jenis kalimat dapat ditinjau dari sudut A. Jumlah klausanya, B. Bentuk sintaksisnya, C. Kelengkapan unsurnya, dan D. Susunan subjek predikatnya. Kalimat dapat dibagi atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dapat dibedakan. Yang pertama yaitu kalimat predikat verbal, yang kedua kalimat berpredikat adjektifal, yang ketiga kalimat berpredikat nominal, yang keempat kalimat berpredikat